بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya berupa Al-Qur'anul Karim, yang mana pada bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang telah kita ambil pada minggu yang lalu berkenaan dengan adab Islami di Quran, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 menurut urutan mushaf, yang terdiri dari 18 ayat, dan surat ini termasuk surat Madaniyah. Ada kurang lebih ada empat adab di Quran Surat Al-Hujurat ini. Kalau kita bicara secara global tentang adab kepada Rasul yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, baik dari berpendapat, adab terhadap hukum-hukum yang beliau sampaikan, sampai ada berbicara kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang kedua, adab ketika kita menerima berita. Kemudian adab yang ketiga, adab kita sesama kaum muslimin, baik ketika terjadi pertikaian atau tentang larangan-larangan menghina, larangan berprasangka buruk, dan bahwasanya satu kaidah yang nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah Al-Hujurat ini tentang bahwasanya kaum muslimin adalah bersaudara. Dan kaidah inilah yang nanti bisa melebur apa yang terjadi eh, di antara kaum muslimin dari hal-hal yang kurang mengenakan. Yang terakhir adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengambil adab dalam menerima berita. Ada di ayat 6 sampai di ayat 6 ya. Nanti ayat 7 8-nya berbicara tentang karunia, tentang diutusnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan ada waktu kita ambil adab sama kaum muslimin yang ada di ayat 9 sampai ayat 13. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita tilawah ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Itu ayat yang ke-6 ya. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz, jelas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 6 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab ketika kita menerima berita. Allah sebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu fasikun, orang fasik, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti berita itu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan kamu kemudian akan menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Ini menjelaskan bahwa jika ada orang fasik membawa berita, maka hendaklah itu dicek. Dicek terlebih dahulu kebenarannya. Dalam qiraah lain dibaca fatatsabbatu yang artinya hampir sama. Kemudian Allah lanjutkan ang tusibu qauman bijahalah,
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan. Jangan sampai seorang mendapatkan berita yang tidak benar, lalu dia mengambil analisa, mengambil sikap terhadap suatu kaum dengan kebodohan, dan ini sangat berbahaya, yang bisa membuat penyesalan di akhir keputusan yang dia ambil dari berita yang dia terima yang tidak benar tadi. Kadang-kadang ini terjadi ketika terdapat permusuhan pada suatu kaum atau suatu kelompok. Kadang-kadang berita yang tidak benar atau belum dianalisa tentang kebenaran berita itu, kemudian terlanjur dia mengambil sikap, baik dengan mencela, mencerca, dan pada akhirnya ketika dia ketahui bahwasanya itu salah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu sudah dicatat oleh malaikat. Dan ini yang akan membuat penyesalan dia di hari kiamat nanti. Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini tentang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan beliau untuk mengambil zakat kepada Bani Mustalik. Dan Bani Mustalik ini baru masuk Islam. Maka berangkatlah Walid menuju Bani Mustalik untuk menarik zakat. Ternyata ketika zaman jahiliyah, suku Al-Walid bin Uqbah ini ada sedikit masalah dengan Bani Mustalik. Akan tetapi setelah datangnya Islam, semua itu hilang. Nah, ketika Al-Walid bin Uqbah ingin mengambil zakat dari mereka, Bani Mustalik menyambut utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangkit sambil membawa pedang dalam rangka menghormati utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Tetapi apa? Al-Walid bin Uqbah mendapatkan kabar ini mengira bahwasanya dia akan dibunuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan berita yang tidak benar bahwasanya Bani Mustalik itu menolak untuk diambil zakatnya, bahkan hendak membunuh dia. Akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Khalid bin Walid untuk mengecek keadaan mereka. Apakah benar mereka seperti itu atau mereka telah murtad? Setelah dicek, ternyata keadaannya tidak demikian. Bahkan terdengar adzan di kampung mereka. Bahkan mereka bersolat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka masih dalam keadaan muslim, dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Bani Mustalik sendiri yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kisah ini, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal yang gaib. Karena seandainya beliau mengetahui ilmu gaib, tentunya beliau langsung menyalahkan kabar dari Al-Walid bin Uqbah. Tidak perlu beliau mengutus Khalid bin Walid, akan tetapi beliau tidak mengetahui yang gaib, sehingga apa? Sehingga beliau mengutus Khalid bin Walid untuk uh, menanyakan kabar kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau kita bisa sedikit simpulkan bahwasanya berita itu yang datang dari orang itu ada tiga macam. Yang pertama, berita datang dari orang yang thiqah, yang amanah, yang jujur. Maka kalau datang berita dari orang yang thiqah, maka ini bisa langsung diterima. Ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Jika datang orang yang fasik kepada kalian, fatabayyanu, maka teliti. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau datangnya orang jujur kepada kalian, maka bisa langsung kita terima. Karena kalau apalagi kalau dia terkenal amanah, tidak asal bicara, ya, maka beritanya pasti benar. Yang kedua, apabila datang berita dari orang yang pedusta, maka berita ini bisa langsung kita tolak. Walaupun kadang-kadang dia mungkin jujur, tapi kalau sudah terkenal dusta, sering dusta, maka bisa ditolak beritanya dari dia. Kemudian yang ketiga, kalau datang seperti yang ada di ayat ini, orang fasik. Fasik kan dosa besar, namun tidak semua pelaku dosa besar ini adalah pendusta, ya.
Maka apabila datang, maka harus dicek berita ini. Dan inilah sikap kita dalam menerima berita. Apalagi zaman sekarang ini, zaman medsos, media sosial yang terbuka dengan sangat dahsyatnya YouTube, Facebook, Instagram, ya, apalagi sekarang itu TikTok, apa, ya seperti itu. Ya. Nah, ini harus kita cek. Ini datang dari orang yang thiqah atau dari pendusta atau dari orang fasik. Dan kebanyakan kita tidak mengetahui dari mana datangnya berita itu. Apakah dari orang kafir atau orang muslim? Kita tidak tahu. Makanya perlu kita fatabayyanu. Kita cek sebelum kita share. Supaya jangan sampai kita mendapatkan uh, dosa jariah ya, dengan men-share sesuatu yang tidak benar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan tentang uh, nikmatnya kepada kita sekalian tentang diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah pada ayat yang ketujuh bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar itu bisa membuat kamu kesusahan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kafiran, pada kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Pada ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebuah kenikmatan yang sangat besar. Itu menjadikan Rasul berada di tengah-tengah kalian sebagai pendidik, sebagai pembina yang sangat sayang kepada kalian. Sebagaimana di ayat yang lain misalnya di Quran surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian ya, seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merasa berat terhadap sesuatu yang memberatkan kaum muslimin. Yang bersemangat agar kaum muslimin itu mendapatkan manfaat. Beliau sangat sayang kepada kita sekalian. Dan ini ciri Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Seandainya Rasulullah menuruti semua kehendak kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui apa yang menjadi maslahat untuk kita. Kita bisa jadi kita ingin sesuatu, kemudian diikuti oleh Rasulullah dan menjadi syariat. Ditetapkan. Bisa jadi itu menguntungkan kita tapi memberi kemudaratan kepada orang yang lain. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu yang kita anggap hal tersebut adalah kemaslahatan. Tetapi ternyata itu membuat kemudaratan bagi kaum muslimin secara umum. Karena kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Di Quran surat Al-Mulk ayat 12, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui terhadap apa yang diciptakan? Wa huwa latiful khabir, dan dia maha halus, maha mengetahui. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita tahu hal ini, bahwasanya apa yang menjadi pilihan Allah itu pilihan yang terbaik, pasti kita akan bahagia hidup. Apa yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Kita akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kemudian Allah lanjutkan, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Dan ketahuilah oleh bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah
Walakin habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Bahkan wazayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan iman itu indah di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan. Dan menjadikan kalian itu benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar kita tidak khawatir ketika Rasulullah menyebutkan suatu syariat yang harus dijalankan atau mengharamkan sesuatu yang harus kita tinggalkan, maka kita harus yakini benar bahwasanya apa yang Rasulullah syariatkan, apa yang Rasulullah larang, itu yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu yang terbaik untuk kita. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan mendapatkan keimanan di dalam hati kita. Kita akan merasa ringan dalam mengerjakan setiap amal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Menjadikan kita cinta terhadap keimanan, terhadap perintah, terhadap apa yang Allah larang, kita mudah untuk meninggalkannya. Mungkin pada awal-awal orang berat untuk melakukan sholat 5 waktu. Kok ada sholat 5 waktu ini harus laksanakan subuh, duhur, asar. Kok mengikat sekali. Tapi kita sadari, ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Kita laksanakan saja. Maka ketika kita sudah mencintai hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kelezatan di dalam beribadah. Dan menjadi ringan tubuh-tubuh kita untuk melaksanakan hal yang Allah perintahkan. Bahkan menghiasi hati kita dengan hal ini. Dan membuat kita benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sesuatu yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan membuat diri kita masuk kepada azabnya di akhirat nanti. Dan ini sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang taat pada yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini, ayat yang ke-8 ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai bantahan terhadap Qadariyah yang mengatakan bahwasanya seseorang itu beriman bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang membenci kekufuran bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengatakan bahwasanya dia itu beriman kemudian membenci kekufuran itu atas usahanya dia sendiri. Jadi tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu perkataan ini tidak benar. Ya. Karena seorang bisa mendapatkan keimanan disebabkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa membuat atau membenci terhadap kufuran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga orang tidak merasa takjub ya dengan iman yang ia miliki, dengan hasil usahanya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang juga tidak merasa takjub juga tentang kemaksiatan yang bisa ia tinggalkan. Tapi dia harus sadar bahwasanya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap kenikmatan bisa beribadah sehingga bisa meningkatkan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dari meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena apa yang diharamkan itu pasti mendapat ada mafsadat. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik di dunia ataupun di akhirat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 9 sampai 13 itu berbicara tentang adab sesama kaum muslimin. Baik ketika bertikai yang nanti akan dimasukkan kaidah bahasanya muslim itu bersaudara, larangan menghina, larangan berburuk sangka, dan tujuan Allah menciptakan kita bersuku-suku
Bahwasanya untuk saling mengenal, bukan saling untuk berbangga-bangga. Eh, ingin rasanya kita selesaikan hal ini pada hari ini, tetapi sini sudah masuk sholat duhur ini. Sudah azan beberapa menit yang lalu. Bagaimana kalau kita Ngantuk. taruh ini pada pertemuan yang akan datang, Ustaz? Tapi boleh Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa. Tidak mengapa. Tidak mengapa Ustaz. Ya, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya masih ada satu pertemuan lagi untuk membahas ayat yang 19 sampai 13. Mudah-mudahan bisa sampai ayat yang 18. Betul kita agak mundur juga tadi mulainya ya. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallahu baik, Ustaz. khairan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwas sekalian. Hada wa sallallahu ala Nah, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.